Kota Lama Semarang. Pada zaman dahulu, kawasan ini dikenal dengan nama Semarang Oude Stad. Kawasan ini memiliki luas 31 hektar. Kawasan ini dikelilingi oleh kanal-kanal sehingga membuatnya terpisah dari daerah sekitarnya. Di kawasan ini terdapat banyak sekali bangunan Eropa kuno, sehingga tidak heran jika kawasan ini mendapatkan julukan Little Netherlands. Salah satu landmark kota lama ini adalah Taman Sri Gunting. Taman ini dulunya merupakan parade plank yang digunakan oleh para tentara Belanda untuk parade. Di samping Taman Sri Gunting terdapat Gedung Spiegel. Gedung ini dibangun pada tahun 1895 dan sekarang digunakan sebagai bar dan juga bistro. Terdapat bangunan bergaya klasik dengan ciri khas batu bata merahnya, yaitu Gedung Marbe. Gedung ini merupakan kepunyaan dari saudagar asal Yaman yang bernama Marta Berjunet, yang disingkat dengan Marbe, kemudian digunakan untuk nama gedung ini. Di seberang Gedung Marbe terdapat salah satu bangunan paling ikonik di Kota Lama Semarang ini, yaitu Gereja Belenduk. Gereja ini dibangun pada tahun 1753, yang merupakan gereja tertua yang ada di Jawa Tengah. Gereja ini bernama GPIB Immanuel. Dinamakan Gereja Belenduk karena bentuk kubahnya yang menggembung atau belenduk. Di depan Gereja Belenduk terdapat bangunan besar bergaya kolonial, yaitu Gedung Asuransi Jiwa yang sekarang digunakan oleh perusahaan Jiwasraya. Selain bangunan-bangunan tadi, masih banyak sekali bangunan-bangunan lain yang bersejarah di Kota Lama Semarang ini. Sejarah Kota Lama Semarang bermula dari penandatanganan perjanjian antara Kerajaan Mataram dan VOC yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1678. Kala itu, Amangkurat II menyerahkan Semarang kepada pihak VOC sebagai pembayaran karena VOC telah membantu dalam menumpas pemberontakan Trunojoyo. Sejak saat itulah mulai dibangun beberapa bangunan, mulai dari rumah warga, gedung pemerintahan, gedung perkantoran, dan pusat militer. Dibangun pula sebuah benteng berbentuk segi lima yang dinamai dengan Benteng Visiguk. Lama-kelamaan, benteng tersebut tidak mencukupi sehingga warga mulai membangun rumah di sebelah timur benteng. Seiring perkembangan kota yang semakin pesat, benteng tersebut kemudian dibongkar pada tahun 1824. Gedung-gedung yang ada di Kota Lama Semarang ini banyak yang sudah direnovasi dan kemudian dimanfaatkan untuk berbagai hal, baik untuk rumah makan,
kafe, perkantoran, pusat oleh-oleh, dan lain-lain. Di seberang jalan sana terdapat gedung yang bertuliskan Distrik 22. Gedung ini merupakan pusat oleh-oleh UKM. Di sini juga terdapat Baking Center Sri Buga. Di samping gedung Distrik 22 terdapat sebuah bangunan dengan banyak pintu dan jendelanya. Bangunan tersebut merupakan kantor Bank Mandiri Cabang Empu Tantular, Semarang. Gedung ini dulunya bernama Gedung The Netherlands Handel Maskapai yang disingkat NHM. Perusahaan NHM didirikan pada tahun 1824 yang merupakan bentuk baru dari VOC yang telah dibubarkan pada tahun 1799. NHM merupakan kumpulan pedagang-pedagang pada masa kolonial Belanda. NHM berakhir pada tahun 1960 setelah Presiden Insinyur Soekarno melakukan nasionalisasi. Kemudian, gedung ini diubah menjadi Bank Ekspor Impor atau Eksim. Lalu, pasca adanya merger berbagai bank pada tahun 1999, aset-aset NHM kini menjadi milik Bank Mandiri. Di depan sana terdapat sebuah jembatan tua, yaitu Jembatan Pero. Dan di samping Jembatan Pero terdapat sebuah bangunan yang terbuat dari batu bata merah. Bangunan tersebut adalah Rumah Pompa Air Pero. Jembatan Pero merupakan jembatan peninggalan kolonial Belanda. Jembatan ini melintas di atas Kali Semarang. Jembatan ini dulunya bernama Governmentsburg. Jembatan ini merupakan penghubung antara kawasan elit Kota Lama Semarang yang dihuni oleh orang-orang Belanda dengan kawasan pemukiman orang-orang pribumi.